Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Idiani Darmawati, dosen histologi Fakultas Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, akan menyampaikan kuliah saya yang berjudul Histologi Jaringan Syaraf. Baiklah, marilah kita lihat pada slide berikut ini bahwa semua kehidupan atau aktivitas kehidupan sehari-hari itu tidak terlepas dari kontrol kerja dan fungsinya jaringan saraf. Tergabungnya aktivitas jaringan saraf akan berdampak luas terhadap kerja jaringan atau organ tubuh lainnya. Nah, tujuan khusus dari modul kuliah ini adalah mahasiswa mengetahui struktur mikroskopik, histofisiologis, dan histodinamika jaringan saraf. Kemudian definisi dan klasifikasi, embriologi sistem saraf, sel saraf, kemudian sinap, dan sel penyokong atau neuroglia. Struktur mikroskopik susunan saraf pusat terdiri dari cerebellum, kemudian medula spinalis atau spinal cord. Kemudian struktur mikroskopik susunan saraf tepi terdiri dari ganglia, serat saraf, selubung serat saraf, badan akhir saraf, dan regenerasi serat saraf. Definisi dari jaringan saraf atau nervus adalah salah satu dari 4 jaringan dasar dalam tubuh kita yang disusun oleh sel saraf atau neuron dan sel penyokong atau neuroglia yang berfungsi untuk komunikasi. Kalau kita lihat secara anatomis, susunan sistem saraf itu terdiri dari saraf pusat, sel saraf, neuron, dan sel pendukung yaitu neuroglia. Jaringan saraf atau kata nervus itu artinya adalah dapat dirangsang. Salah satu dari 4 jaringan dasar penyusun tubuh disusun oleh sel-sel saraf atau neuron dan sel-sel penyokong atau neuroglia. Fungsinya adalah untuk komunikasi. Kemudian sistem saraf itu mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya sebagai sensori, integration, dan motor. Kemudian susunan saraf secara anatomis tersusun oleh susunan saraf pusat yang terdiri dari otak dan medula spinalis. Kemudian susunan saraf tepi terdiri dari serabut saraf dan ganglia saraf. Nah, ini dapat dilihat klasifikasi berdasarkan anatomisnya. Susunan saraf tadi dibagi menjadi otak dan medula spinalis yang pusat ya. Kemudian yang tepi ada beberapa saraf kranialis. Ini secara anatomi akan dipelajari di anatomi ya. Kemudian secara fungsional sistem saraf dibagi menjadi sensoris dan motoris. Yang sensoris ada somatosensoris dan viscerosensoris, sedangkan yang motoris terdiri dari somatomotoris dan visceromotoris. Kemudian organisasi dari sel saraf ya. Sel saraf itu terdiri dari 2 sel, tipe sel, yaitu sel saraf atau neurositus dan sel penyokong. Sel-sel pada sistem saraf itu terdiri dari neuron, yaitu menerima, memproses, dan meneruskan stimulus eksternal, mengubah potensi listrik di permukaan dalam dan luar membran sel. Kemudian stimulus terlokalisir pada sel neuron yang dirangsang atau disebarkan ke neuron lain, termasuk sel otot dan sel kelenjar. Kemudian juga mempunyai fungsi untuk melepaskan neurotransmitter. Kemudian fungsi dari
Sel glia adalah mendukung dan memproteksi sel-sel neuron ikut terlibat dalam aktivitas nutrisi dan pertahanan saraf. Nah, kalau kita lihat gambarnya, satu sel saraf atau neurositus terdiri dari badannya ini disebut badan sel atau perikarion. Di dalam perikarion terdapat sitoplasma dan nukleus serta nukleolus. Di dalam sitoplasma ini terdapat misel body yang tidak lain adalah ribosom yang bebas yang berubah bercak-bercak kecil-kecil tersebar di sitoplasma. Kemudian di sel neuron itu juga terdiri dari satu buah akson yang panjang dan besar. Kemudian beberapa buah dendrit atau lebih dari satu dendrit ya. Jadi kalau akson itu cuma satu, kalau dendrit lebih dari satu. Kemudian neuroglia itu ada bermacam-macam ya. Ada mikroglia, ada sel ependim dan sebagainya. Itu terdiri dari perikarion dan prosesus atau juluran-juluran saraf. Nah, ini tadi yang saya uraikan di dalam gambar. Satu buah sel saraf itu terdiri dari ini, akson satu panjang, kemudian dendritnya lebih dari satu dan bercabang-cabang. Kemudian ada perikarion, sitoplasma, nukleus dan nukleolus. Nah, kalau kita uraikan, badan sel atau perikarion itu terdiri dari, ini merupakan pusat dari sel neuron. Kemudian fungsinya untuk menerima stimulus ya. Kemudian sifatnya binuklear, ganglia simpatis dan sensoris ya, termasuk ganglia yang simpatis dan sensoris. Kemudian organelnya terdiri dari badan misel atau misel body yang tidak lain adalah ribosom bebas. Kemudian ada retikulum endoplasma kasar dan ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma. Kemudian dendrit ini bercabang-cabang, fungsinya menerima stimulus dari lingkungan, sel epitel sensoris dan sel neuron lain ya. Kemudian akson ini tidak bercabang, jumlahnya hanya satu, panjang dan besar. Ini fungsinya untuk membangkitkan dan meneruskan impuls saraf ke sel-sel lain atau sel saraf, sel otot dan sel kelenjar. Kemudian ada sinap itu merupakan ujung dari akson yang berhubungan dengan sel lain. Nah, kalau kita lihat sel neuron itu ya di sini misalnya yang terdapat pada cerebellum. Sel neuron pada cerebellum yang paling besar terdapat dalam lapisan ganglionara, yaitu sel Purkinje yang bentuknya seperti botol. Kemudian mempunyai akson yang panjang sampai ke lapisan yang paling luar dari korteks. Kemudian ada lagi di sini pada cerebellum itu ada sel-sel neuroglia. Nah, satu sel neuron atau neurositus itu selalu dikelilingi oleh banyak sekali neuroglia. Jadi satu neurositus dikelilingi oleh banyak neuroglia. Neurositus bentuknya ukurannya lebih besar dibanding neuroglia. Kalau neuroglia itu jumlahnya banyak tapi kecil-kecil dan berada di sekitar neurositus. Nah, kemudian dapat dilihat di sini neurositus yang terdapat pada cerebrum mempunyai bentuk segitiga atau bentuk piramid sehingga disebut sel piramid. Kemudian beberapa macam neuroglia nanti akan kita uraikan dilengkapi dengan gambarnya. Nah, ini gambaran skematis satu buah sel neuron atau neurositus ya, yang tadi juga sudah saya sebut. Satu sel neuron terdiri dari perikarion, kemudian akson yang panjang ini mempunyai dilapisi oleh selubung mielin ya.
Jadi kalau pada akson itu mempunyai selubung mielin, kemudian dia ada daerah tertentu atau titik tertentu di mana pada bagian itu tidak diselubungi oleh selubung mielin. Daerah itu atau titik tersebut disebut nodus Renvir. Nodus Renvir ini berfungsi untuk meloncatnya impuls dari nodus satu ke nodus yang lain, sehingga impulsnya atau rangsangan itu berjalan meloncat ya dari nodus satu ke yang lain sehingga berjalan cepat sekali. Ini sangat berbeda dengan yang pada dendrit. Kalau pada dendrit itu tidak mempunyai selubung mielin sehingga jalannya saraf atau impuls itu berjalan merambat sehingga lebih lambat dibandingkan dengan kalau pada akson. Kalau pada akson jalannya cepat sekali karena meloncat-loncat dari nodus satu ke nodus yang lain. Nah, ini tadi sudah saya uraikan di depan. Kemudian ciri-ciri dari sel saraf itu diferensiasinya itu paling tinggi, terutama pada masa-masa keemasan ya, pada bayi yang baru lahir, bahkan sejak di janin dalam kandungan sampai ke usia batita ya, itu perkembangannya sangat cepat sekali, mempunyai diferensiasi yang paling tinggi, kemudian tidak dapat membelah lagi kalau sudah rusak, tidak bisa digantikan oleh neurositus yang lain, tidak bisa mengalami pembelahan, sehingga kita benar-benar harus menjaga sel saraf itu jangan sampai rusak ya. Kemudian jumlahnya diduga kurang lebih 14 miliar, jadi banyak sekali di dalam sel, di dalam otak sudah tercipta sekitar 14 miliar sel saraf. Kemudian secara histologis tadi juga sudah saya uraikan, terdiri dari badan sel, terus kemudian akson dan dendrit. Nah, kemudian kalau kita lihat ini ya, kira-kira ini secara skematis saja, ukurannya kurang lebih 135 mm, bentuknya piramid atau lonjong atau bulat. Kemudian strukturnya ya, ini ada nukleus, ini kira-kira bulat sampai lonjong, terus pucat intinya, terus di tengahnya letaknya di tengah perikarion. Kemudian di dalam sitoplasma terdapat organel badan inklusi. Kemudian ini sifatnya organel yang ada di dalam sitoplasma yaitu sitoskeleton ya. Sitoskeleton terdiri dari neurofilamen dan mikrotubulus. Neurofilamen berfungsi sebagai sel penyokong, kemudian mikrotubulus ini untuk transportasi zat-zat makanan diangkut ke sel-sel yang lain. Kemudian ada aparatus Golgi, mitokondria, retikulum endoplasma yang ditempeli oleh Nisl body. Jadi ada retikulum endoplasma kasar ditempeli oleh badan Nisl atau ditempeli oleh ribosom. Kemudian sifatnya basofil, terdiri dari substansia tigroid ya. Kemudian ada juga sentriol, ini terdapat pada saat setelah lahir ini akan menghilang sentriol ini. Jadi pada saat janin ada sentriolnya, tetapi setelah lahir akan menghilang. Nah, ini gambaran dari sebuah neuron yang berhubungan dengan neuron-neuron lain. Satu sel saraf atau neurositus yang dihubungkan oleh akson ke sel-sel yang lain. Nah, dilihat dari hubungan antara ujung akson yang ada yang menempel di perikarion, kemudian ada yang nempel pada dendrit,
dan ada yang menempel pada ujung akson. Jadi nanti akan dibagi menurut ini sinapnya ya. Sinapnya akan dibagi menurut ini nempelnya di mana. Nah, ini juga yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ini adalah perikarionnya, ini adalah akson, kemudian dendrit yang bercabang-cabang, jumlahnya lebih dari 1. Nah, ini adalah ujung akson yang nantinya akan menempel pada sel neuron yang lain. Nah, kalau kita lihat di mikroskop elektron dengan perbesaran yang sangat kuat, ini dapat kita lihat ya, ini adalah perikarionnya, nukleus, sitoplasma, organel berada di sini, kemudian ini adalah dendrit dan juluran-juluran sarafnya. Nah, ini dapat kita lihat hubungan beberapa sel saraf atau neurositus yang berhubungan dengan neurositus yang lain ya. Ini terdapat pada medula spinalis. Nah, kalau kita lihat jenis-jenis neuron, itu ada neuron sensorik, neuron penghubung, dan neuron motorik. Jadi dibagi menjadi 3 menurut fungsinya ya. Kemudian kalau jenis neuron berdasarkan morfologi, kalau tadi berdasarkan fungsi, kalau yang ini berdasarkan morfologi. Berdasarkan morfologinya, neuron itu dibagi menjadi neuron yang bipolar, bertipe bipolar, kemudian multipolar, dan pseudo unipolar. Bipolar itu mempunyai dendrit ya, kemudian di agak ke ujung itu bercabang 2, maka disebut neuron yang bertipe bipolar. Kemudian yang di bawah ini adalah akson. Terus kemudian neuron bertipe bipolar itu terdapat pada ganglion koklear atau pada organ pendengaran, kemudian ganglion vestibular atau penglihatan, terdapat pada retina, mukosa olfaktori. Kemudian tipe yang bipolar yaitu yang dendritnya banyak sekali, semua berpangkal pada perikarion ya. Jadi dendritnya ini banyak sekali ya. Ini sehingga karena banyak semua berpangkal pada perikarion, sehingga disebut neuron yang bertipe multipolar. Nah, kemudian ini adalah aksonnya. Ini mayoritas neurositus atau sel saraf itu bertipe multipolar ya. Jadi terdapatnya ya di selain dari ini tadi, selain dari yang terdapat bipolar ini, selain dari ganglion koklear, ganglion vestibular, retina, mukosa olfaktori, dan selain dari ganglion spinalis serta ganglion kranial. Itu hampir semuanya bertipe multipolar. Nah, kemudian neuron yang bertipe pseudo unipolar yaitu di mana pada ujung dendritnya itu bercabang banyak. Jadi sebenarnya dia itu dendritnya cuma 1, tapi pada ujungnya itu bercabang banyak, maka disebut pseudo unipolar. Jadi seperti satu dendrit, padahal sebenarnya banyak dendrit ya, sehingga disebut pseudo unipolar. Nah, yang di bawah ini adalah aksonnya. Neuron yang bertipe pseudo unipolar ini terdapat pada ganglion spinalis, ganglion kranial. Nah, kalau kita lihat struktur neuron pada manusia atau pada vertebrata, ini dapat kita lihat ya. Jadi ada akson, ini yang putih-putih ini adalah selubung mielin, kemudian yang
lekuan ini yang daerah titik-titik tanpa selubung myelin ini adalah nodus Renville-nya. Kemudian arah stimulus atau impulsnya itu dari perikarion yang sel neuron sini sampai ke ujung sini. Nah, sampai sinap. Sinap itu adalah ujung akson. Nah, ini menempel pada perikarion. Ini tipe yang menempel pada karion, pada perikarion. Nah, kemudian neuron yang di sini dari pangkal perikarion selanjutnya di sini disebut neuron pasca sinap karena sudah menerima impuls dari sel yang pertama. Kemudian sel yang pertama yang memberi impuls lewat akson diberikan ke sel yang kedua, maka disebut neuron prasinap. Jadi ada dua tipe, yaitu ini yang memberi nempel di perikarion sel selanjutnya disebut neuron prasinap, sedangkan neuron yang menerima tempelan dari ujung akson atau sinap dari sel lain yang pertama itu disebut neuron pasca sinap. Nah, kalau kita lihat perbesaran yang sangat kuat dari sebuah akson ini ya, satu akson itu diselubungi ini oleh selubung myelin yang putih ini. Semakin tua usia sel, semakin tua usia neuron, berarti semakin tua juga aksonnya, maka akan semakin banyak ini selubung myelinnya yang melingkar-lingkar ini semakin tebal ya. Ini yang ungu ini adalah nukleus atau inti sel swan. Nah, sel swan inilah yang akan membentuk selubung myelin ini yang terdapat pada neurositus pada sistem saraf pusat ya. Jadi pada sistem saraf pusat itu selubung myelin dibentuk oleh sel swan. Nah, sekarang kita lanjut ke perikarion atau badan selnya ya, bukan badan nisel tapi badan sel. Jadi dibedakan, kalau badan nisel atau nisel body itu tidak lain adalah ribosom. Kalau badan sel itu sel yang tanpa julurannya tadi, seperangkat itu disebut perikarion. Nah, perikarion itu dibentuk oleh inti dan sitoplasma tadi ya, seperti gambarnya yang sudah berulang-ulang saya tayangkan. Kemudian di dalam inti terdapat DNA yang merupakan pembawa sifat keturunan. Nah, kemarin sudah belajar tentang sitologi, kita sudah banyak membicarakan tentang struktur sel, bahwa terutama struktur sel eukariotik itu yang mempunyai membran inti, maka pembawa sifat keturunan atau material genetik itu terkemas di dalam inti ya. Kemudian di dalam sitoplasma terdapat berbagai organel dan badan inklusi. Ukurannya perikarion itu sangat beragam, antara 4 sampai 135 mikrometer. Kemudian bentuk bervariasi ya, ada yang berbentuk piramid, lonjong, bulat, dan sebagainya. Nah, ini gambar dari sebuah sel saraf. Ini juga ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian kita lanjut ke sitoplasma yang ada di dalam sel saraf. Apa saja yang terdapat di dalam sitoplasma sel saraf tersebut, yaitu terdiri dari ini struktur yang terdapat di dalam sitoplasma itu diperlukan untuk mempertahankan kehidupan dan menjalankan fungsi-fungsi sel secara keseluruhan. Kemudian badan inklusi atau inklusiones itu ya struktur yang terdapat di dalam sitoplasma yang dipergunakan sebagai tempat penyimpanan zat-zat atau substansi tertentu. Ini merupakan hasil metabolisme dari sel-sel tersebut. Kita harus dapat membedakan antara organel dan badan inklusiones. Kalau organel itu selalu terdapat di dalam sel, sedangkan inklusiones itu tidak selalu terdapat di dalam sel, dan
seandainya ada di dalam sel, maka jumlahnya atau kualitasnya itu berbeda-beda antara sel yang satu dengan sel yang lain. Ini sudah kita pelajari tentang pada sitologi kemarin ya. Kemudian organel lain yaitu yang terdapat di dalam sel saraf itu sitoskeleton, aparatus Golgi, dan mitokondria. Kemudian ada badan sel yang terdapat di retikulum endoplasma kasar, dan ada juga retikulum endoplasma yang mempunyai ribosom. Ada yang ribosom bebas, ada yang ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma kasar. Nah, ini bagian dari struktur sel. Kemarin kita telah belajar sitologi, tentunya kita tidak asing lagi ya. Saya kira hampir sama ya struktur antara sel satu dengan yang lain. Cuman kalau di sel saraf itu dilengkapi ini dengan adanya akson tadi, dan juga adanya dendrit atau juluran-juluran saraf tersebut. Kemudian organel-organel yang terdapat di perikarion. Perikarion itu ini ya, satu bangunan ini tanpa akson, tanpa dendrit. Ini yang disebut perikarion. Terdiri dari sitoplasma, nukleus, nukleolus, dan organel-organel serta inklusiones yang ada di dalamnya. Nah, saya kira untuk struktur sel saraf itu yang hampir sama dengan sel-sel yang lain, terutama ciri yang paling khas yaitu yang tidak dimiliki oleh sel-sel lain, adanya akson dan dendrit tadi ya. Mengenai nukleus, nukleolus, sitoplasma, kemudian organelnya, mitokondria, aparatus Golgi, lisosom, ribosom, semuanya hampir sama. Cuman mungkin komposisinya atau kualitasnya atau kuantitasnya yang berbeda antara sel satu dengan yang lain. Ini kalau kita lihat ada semua ya, para aparatus Golgi, mitokondria dan sebagainya ada di sel saraf. Nah, kemudian inklusiones atau badan inklusi yang dapat ditemukan pada perikarion saraf adalah ini, ada vesikel neuron. Ini mengandung neurotransmitter dan enzim-enzim. Nah, saya sudah menjelaskan tadi bahwa inklusiones itu tidak selalu terdapat pada sel ya, jadi tidak selalu ada. Contohnya ini, neurotransmitter itu hanya terdapat pada sel saraf, tidak terdapat pada sel-sel yang lain. Kemudian ada granula glikogen itu yang terdapatnya banyak di sel hepar, tapi tidak banyak di sel saraf, ada tapi tidak banyak. Kemudian ada granular, hormon, pigmen, lipofuksin, besi, glikogen juga ada, tapi kalau glikogen itu yang paling banyak kita jumpai pada sel hepar. Kemudian dendrit ya, tadi sudah membicarakan tentang akson, sekarang kita beralih ke dendrit. Jumlahnya bisa lebih dari satu ya. Kemudian pangkalnya tebal dan makin ke distal makin tipis. Ini pangkalnya tebal ya. Makin ke ujung makin menipis atau kecil. Berupa duri atau tonjolan ya. Terus kemudian mempunyai badan sel, ribosom, mitokondria, neurofilament, dan mikrotubulus yang banyak. Kemudian fungsinya menerima rangsang saraf dari akson dan meneruskannya ke perikarion. Jadi dari akson dari sel lain ada nanti yang nempel di ujung dendrit ya, salah satunya. Kemudian respon atau impuls itu akan dialirkan dari ujung dendrit ke perikarion. Nah, ini kebalikannya dengan fungsi akson. Kalau fungsi akson itu meneruskan rangsang dari perikarion menuju ke ujung akson, terus nempel di sel yang lain. Kemudian ini gambaran dari sel saraf yang mengirimkan impuls ke badan sel saraf.
Rangsangan saraf yang diterima oleh dendrit umumnya merambat ya. Jadi merambat karena dendrit tidak mempunyai selubung mielin, jadi tidak ada nodus Renvir sehingga tidak bisa loncat-loncat ya. Beda dengan yang di akson ya. Merambat ya, ini merambat terus nanti akan menuju ke perikarion. Jadi dari ujung dendrit merambat menuju ke perikarion. Nah, kemudian secara histologis dendrit dapat kita lihat tadi ya, pangkalnya tebal, makin ke ujung makin tipis, kemudian permukaannya diliputi oleh tonjolan seperti duri. Kemudian batang utama dendrit ini mengandung nisel body, ribosom, mitokondria, mikrotubulus, dan mikrofilamen. Tetapi kandungan pada nisel dan ribosom bebas itu makin berkurang oleh percabangannya. Jadi makin ke ujung dendrit itu mikrofilamennya itu, mikrotubulus dan mikrofilamennya itu makin sedikit. Kemudian yang perlu diingat bahwa dendrit itu tidak mempunyai aparatus Golgi atau badan Golgi atau kompleks Golgi ya. Kemudian akson. Nah, akson tadi akson yang pada pangkalnya yang ada di perikarion itu disebut akson hilok. Kemudian jumlahnya hanya satu, mempunyai organel yang ada di akson yaitu neurofilamen dan mikrotubulusnya ini jumlahnya banyak. Nah, kemudian pada akson itu tidak ditemukan adanya badan nisel, ribosom, kompleks Golgi, itu jumlahnya tidak ditemukan di situ. Kemudian sebagian besar bermielin ya, tapi ada juga yang tidak bermielin, cuma sebagian besar bermielin. Kemudian mempunyai telodendria, ada terminal poton atau disebut Poutons terminal. Kemudian fungsinya membawa impuls saraf dari badan saraf yang lain ya. Kemudian ini ya gambarannya, merupakan serabut saraf berupa tonjolan ini ya, terus sitoplasma yang panjang dan diameternya bervariasi. Jadi akson itu merupakan tonjolan sitoplasma, ini sangat panjang ya. Terus akson itu berasal dari daerah berbentuk piramid ya ini ya. Jadi pada perikarion ada daerah yang berbentuk piramid, ini sebagai pangkal akson. Kemudian akan bermuara di perikarion. Kemudian secara histologis ini akson mempunyai pangkal yang disebut akson hilok tadi. Umumnya lebih tipis atau halus dan jauh lebih panjang daripada dendrit. Kemudian memiliki sitoplasma yang disebut aksoplasma yang diselimuti oleh membran sel yang disebut aksolema. Jadi istilah sitoplasma di dalam sel saraf itu disebut aksoplasma. Kemudian membran selnya disebut aksolema. Ini menyelubungi sel. Kemudian aksoplasma itu mengandung neurofilamen, mikrotubulus, dan mitokondria. Kemudian akson tidak terdapat badan nisel ya. Pada akson itu tidak terdapat badan nisel, ribosom, RE, dan KG. Kemudian sepanjang akson terdapat percabangan yang disebut akson kolateral. Kemudian dendrit dan akson ini disebut serat saraf atau prosesus ya. Jadi dendrit dan akson ini merupakan tonjolan ya, atau disebut prosesus. Saraf atau nervus itu merupakan sekelompok serat saraf, biasanya berisi serat sensorik dan motorik yang dikelilingi oleh jaringan penunjang atau sel penunjang atau neuroglia tadi. Kelompok serat saraf yang tidak dikelilingi oleh neuroglia itu disebut traktus ya. Traktus Meissneri, traktus ya di ujung sel, ujung akhiran saraf ya. Kemudian ini tadi adalah kolateral akson ya, ini ya. Kemudian ini adalah neuromuskular
junction ya. Jadi pada ujung akson tadi kan terdapat sinap-sinap yang tadi nantinya akan menempel pada sel yang lain. Nah, ini disebut new neuromuscular junction. Ini hubungannya itu disebut itu. Kemudian akson itu sebagian besar bermielin, tetapi ada yang tidak bermielin. Selubung mielin bukan merupakan bagian dari neuron, tetapi merupakan bagian dari selubung neuron, ya, bukan sitoplasmanya, tapi selubungnya. Kemudian selubung mielin hanya ada pada akson dan tidak terdapat pada dendrit. Nah, ini gambaran perkembangan dari selubung mielin. Ini pada sel yang masih muda itu baru mulai berbentuk selubung mielin yang berasal dari sel Schwann. Ini inti sel Schwann ya, letaknya berada di tepi. Nah, kemudian semakin berkembang maka sel Schwann tadi akan membentuk ini lamela-lamela. Nah, lamela-lamela ini yang akan menyelubungi akson tadi ya. Namun ada bagian tertentu yang tidak diselubungi yang disebut nodus Ranvier tadi. Kemudian pada sistem saraf pusat itu pembentukan mielin dan mielinisasi pembentukan kemudian menjadi selubung dilakukan oleh oligodendrosit ya, oleh oligodendrosit. Kalau sistem saraf tepi itu sel Schwann atau neurolema itu akan membentuk selubung mielin. Jadi saya tegaskan kembali, kalau di depan tadi saya salah menyebutkan maka saya ralat. Jadi yang sistem saraf pusat itu selubung mielin dibentuk oleh oligodendrosit, sedangkan sistem saraf tepi selubung mielin dibentuk oleh sel Schwann. Nah, ini gambaran dari oligodendrosit yang membentuk selubung mielin. Kemudian ini adalah sel Schwann yang membentuk selubung mielin. Ini pada saraf tepi, kalau yang di atas ini pada saraf pusat. Nah, kemudian dengan mikroskop cahaya terlihat serat saraf bermielin itu, maka sudah tentu itu adalah akson ya. Jadi yang mempunyai mielin itu cuma akson. Maka kalau dengan mikroskop cahaya itu sudah terlihat adanya selubung mielin, berarti juluran itu adalah akson ya. Bila serat sarafnya tidak bermielin, maka itu adalah dendrit. Nah, pada ujung ranting aksonal itu memperlihatkan pembengkakan kecil yang disebut boutons termina atau banyak mengandung vesikel berisi neurotransmitter. Ini tidak terdapat pada sel-sel yang lain ya. Jadi khas dari sel-sel saraf tersebut. Nah, kalau kita lihat ujung akson ya, ujung akson ini ada terminalnya yang disebut terminal boutons tadi. Kalau kita kuatkan akan nampak gambaran seperti ini ya. Ini adalah sinap terminal bouton tadi yang menempel pada perikarion dari sel-sel yang lain. Nah, ini tadi akson-akson tadi membawa transmitter ya, neurotransmitter yang nantinya ini nempel tuh di sel yang lain, kemudian neurotransmitter ini akan diberikan ke sel yang lain ya melalui peristiwa endositosis. Nah, kemudian selubung mielin itu berperan dalam mengisolasi suatu sel saraf sehingga impuls suatu neuron tidak mempengaruhi neuron di dekatnya. Jadi berfungsi sebagai isolator. Kemudian sepanjang akson itu selubung mielin terputus-putus. Nah, terdapat celah tadi ya yang disebut nodus Ranvier. Ini fungsinya untuk mempercepat penghantaran impuls karena akan meloncat dari nodus satu ke nodus yang lain. Kemudian fungsi akson yang lain yaitu meneruskan atau menyalurkan rangsang saraf ke neuron lainnya, serat otot atau ke sel kelenjar. Nah, ini gambarannya ya.
Jadi ada satu sel saraf, ini adalah aksonnya, nantinya akan nempel di perikarion atau ujung dendrit dari sel lain. Ada juga yang menempel di akson ya. Nah, kemudian aliran pada akson itu proses pengangkutan dalam akson disebut transportasi aksonal. Jadi proses pengangkutan neurotransmitter tadi ya dalam akson maka disebut transportasi aksonal. Komponen yang terlibat dalam transportasi yaitu mikrotubulus, protein penggerak terdiri dari kinesin, denin dan lain-lain. Kemudian vesicle transport itu berfungsi sebagai kontainer atau tempat ya mengangkut protein, glikoprotein, faktor pertumbuhan, sel saraf, kemudian neurotransmitter dan lain-lain. Nah, kemudian lanjut ke berdasarkan arah transportasi aksonal ada aliran anterograd itu di sepanjang akson ke bagian terminal yang mengangkut makromolekul dan organel yang disintesis dalam badan sel. Kemudian ada aliran retrograd yaitu arahnya berlawanan membawa sejumlah molekul ke perikarion ya. Harap diingat ada anterograd dan aliran retrograd. Nah, ini gambaran dari vesicle ini yang akan diberikan ke sel yang lain melalui akson ya. Kemudian aliran anterograd itu berlangsung dengan 3 kecepatan, ada yang lambat, sedang dan cepat. Yang lambat itu mentransport protein dan mikrofilamen. Kalau yang sedang itu mentransport mitokondria. Sedangkan yang cepat itu mentransport bahan-bahan yang terkandung dalam vesikel yang diperlukan pada terminal akson selama transmisi neuron. Nah, sekarang lanjut ke sel glia atau neuroglia ya. Neuroglia atau sel glia itu berasal dari istilah nervo dan glue ya, yang artinya saraf dan lem. Neuroglia merupakan 70-80% dari seluruh sel yang ada di sistem saraf pusat. Jadi hampir mendominasi ya, 70-80%. Kemudian disebut juga sel glia. Ini fungsinya memberi dukungan nutrisi, perbaikan jaringan yang rusak, pertahanan, dan fungsi fagositosis. Neuroglia paling banyak dipelajari dengan teknik impregnasi perak, kemudian emas khusus yang memperlihatkan seluruh isi sel. Nah, pada sel saraf yang rusak tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa tidak akan mengalami pembelahan lagi atau tidak akan dibentuk lagi. Nah, fungsi tersebut nantinya akan digantikan oleh neuroglia yang ada paling dekat dengannya. Nah, kemudian sel glia adalah sel pendukung sistem saraf. Ini fungsinya tadi ya, mendukung neuron, regulasi konsentrasi, ekstraseluler ion dan neurotransmitter, serta memberi nutrisi pada neurositus. Nah, kemudian ini tadi ya, sekitar 70-80% dari seluruh sel yang ada di sistem saraf pusat itu terdiri dari neuroglia. Nah, sel kecil dengan inti 3-10 mikrometer ya. Jenisnya, nah ini jenisnya itu terdiri dari astrosit, oligodendrosit, ependim, sel swan, sel satelit, dan mikroglia. Astrosit itu berasal dari ektoderm, oligo juga berasal dari ektoderm. Nah, ependim juga berasal dari ektoderm. Kemudian sel swan itu berasal dari crista neuralis atau ektoderm. Sel satelit juga berasal dari crista neuralis atau ektoderm. Kalau mikroglia ini masih dipertanyakan berasalnya dari mana ya. Jadi kita belum
tahu persis mikroglia itu apakah dari ektoderm, apa endoderm atau mesoderm. Kemudian impregnasi perak dan pulasan gold ini teknik pewarnaan yang sering dipakai untuk melihat neuroglia. Kemudian macam-macam sel glia tadi ya. Mikroglia berasal dari mesoderm. Tadi ya sudah saya sebutkan di depan. Kemudian sel ependim juga ektoderm. Jadi kalau mau menghafal itu ibaratnya hampir semuanya berasal dari ektoderm kecuali mikroglia tadi berasal dari mesoderm. Kemudian sel Schwann itu adanya di sistem saraf tepi. Sel satelit itu juga di sistem saraf tepi. Kemudian sel penyokong pada sistem saraf pusat itu dengan banyak cabang terdapat di antara neuron ya. Sel-sel ini tidak mengantar impuls dan secara morfologik dan fungsional berbeda dengan neuron. Jadi dia tidak mengantarkan impuls. Ukurannya lebih kecil dari neuron dan inti terpulas gelap. Ukurannya lebih kecil tapi jumlahnya banyak ya. Karena satu neuron bisa dikelilingi oleh banyak sekali neuroglia. Jumlahnya 10 kali dari jumlah neuron ya. Jadi sekitar satu neuron itu dikelilingi sekitar 10 neuroglia. Ada 4 jenis tadi ya, dari astrosit, oligodendrosit, mikroglia, sel ependim ya. Kemudian kalau kita lihat asalnya atau jenisnya, ini ada dari sel glia ya, dari sel glia ini yang ada di perifer yang sistem saraf tepi, kemudian ini yang ada di sistem saraf pusat ya. Ini misalnya yang di sistem saraf tepi itu ada sel satelit dan sel Schwann. Nah, sel satelit ini akan memberi support atau dukungan pada sel bodi. Kemudian kalau sel Schwann tadi ya akan membentuk selubung mielin pada sistem saraf tepi. Kemudian juga membentuk neurotropik faktor, ini berfungsi mengeluarkan sekret neurotropik faktor. Nah, kemudian kalau kita lihat di saraf pusat, maka oligodendrosit tadi yang akan membentuk selubung mielin. Kemudian ada astrosit yang akan mensupport, kemudian blood barrier ya, kemudian mengeluarkan sekret neurotropik faktor, kemudian untuk neurotransmitter ya, terutama kalium plusnya. Kemudian juga akan membentuk ini ya. Kemudian sel ependim atau neuroglia yang ada di sistem saraf pusat itu berfungsi sebagai barier yang menyelubungi kanalis sentralis pada medula spinalis itu ya. Saluran kanalis sentralis itu dibatasi oleh epitel, sel-sel epitel atau neuroglia yang disebut ependim. Ini bentuknya kuboid, hanya satu lapis. Nah, kalau kita lihat ini daftar daftar rekapitulasi ya. Ini ada jenis sel glianya, asalnya, lokasi, kemudian fungsinya. Tadi saya sudah menjelaskan satu persatu ya. Jadi tidak perlu saya ulangi lagi, yaitu cuma fungsinya saja ya. Kalau asalnya tadi sudah saya jelaskan, itu dari tuba neural ya, oligo itu dari tuba neural, berada di sistem saraf pusat, fungsinya produksi mielin, insulator listrik. Kemudian sel Schwann itu pada tuba neural, pada sistem saraf perifer, fungsinya memproduksi mielin, terus sebagai insulator listrik juga. Kemudian astrosit itu berasal dari tuba neural,
terdapat pada susunan saraf pusat ini sebagai penyangga struktur proses pemulihan sawar darah otak, kemudian pertukaran metabolik. Kemudian sel ependim tadi ya yang sudah saya sebut berasal dari tuba neural, susunan sarafnya pada susunan saraf pusat melapisi rongga-rongga di susunan saraf pusat, contohnya tadi pada medula spinalis melindungi kanalis centralis. Kemudian mikroglia itu berasal dari sumsum tulang, pada susunan saraf pusat, kemudian aktivitasnya sebagai makrofag ya, memakan benda-benda asing yang masuk ke dalam sel-sel saraf. Nah, kalau kita mudah mengingatnya, berasalnya hampir semuanya dari tuba neural kecuali mikroglia. Kalau mikroglia berasal dari sumsum tulang, kemudian setengah-setengah ya, ada yang dari saraf pusat, ada yang dari saraf tepi. Ini ada di saraf pusat ya. Ini yang ada di tepi itu sel Schwann tadi juga ada di tepi ya. Nah, kemudian ini oligo ini ya sudah. Terus gambarannya. Nah, tadi ya mikroglia itu perikardionya kecil, dendritnya banyak sekali, cabangnya banyak sekali, kecil-kecil, maka disebut mikroglia karena perikardionya kecil. Kemudian yang astrosit. Nah, astrosit itu ada dua macam, yaitu protoplasmik astrosit dan fibrous astrositnya. Kalau yang fibrous astrosit itu perikardionya ini ya, ujung-ujungnya itu mempunyai bangunan piramid ini ya. Nah, baik dari yang ini ada pada dendrit dan akson. Tapi kalau yang protoplasmik astrosit itu perikardionya bulat ya, tidak membentuk piramid-piramid. Kemudian yang oligodendrosit. Ini oligodendrosit itu dendritnya itu tidak punya banyak cabang ya, jadi hampir hanya satu cabangnya hanya di ujung sedikit, beda sekali dengan yang mikroglia. Nah, ini gambaran membujur dari sel saraf susunan saraf tepi ya. Ini yang putih ini adalah selubung mielin, yang lurus di tengah ini adalah aksonnya, putih ini selubung mielin, dan ini adalah inti dari sel Schwann. Nah, gambaran dari lokasi sel glia. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah struktur secara skematis dari medula spinalis. Nah, medula spinalis besok kalau kita praktikum, kita akan melihat gambaran medula spinalis dengan perbesaran lemah. Itu akan terlihat gambaran seperti kupu-kupu ini. Yang di dalam ini adalah medulanya, disebut substansia grisea. Yang di luar ini adalah korteknya, disebut substansia alba. Yang di tengah ini adalah kanalis centralisnya. Kemudian ada kornu 4, kornu anterior, kornu posterior, dan kornu lateral. Nah, ini kalau dikuatkan seperti ke sini, ini adalah kanalis centralisnya ini ya, yang di pusat ini kanalis centralisnya, hanya kelihatan sebagian ya, seharusnya bulat penuh tapi hanya kelihatan sebagian. Nah, ini tadi yang dikelilingi oleh neuroglia jenis ependim. Ini fungsinya memberi perlindungan pada kanalis centralis itu. Nah, kemudian ada neuroglia yang lain, ada mikroglia, ada astrosit, ada oligodendrosit yang tersebar di bagian kortek ya. Jadi kalau di bagian medula itu kan didominasi oleh neurositus. Nah, sel-sel glia itu kebanyakan berada di bagian kortek. Nah, kemudian saya ulas satu persatu macam-macam dari neuroglia.
Tadi ada astrosit. Nah, ini bentuknya seperti bintang ya, makanya disebut astrosit. Astral itu bintang, astro atau astral itu bintang, maka disebut astrosit. Berasalnya dari ectoderm, bentuknya intinya lonjong besar, banyak cabang atau sitoplasma. Terus kemudian organelnya ada ribosom, kompleks Golgi, lisosom, dan neurofilamen. Ada dua tipe tadi ya, astrosit yang protoplasmik dan fibrosa. Yang protoplasmik itu cabang sitoplasma pendek-pendek dan gemuk mirip lumut ya, substansia grisea. Kemudian yang fibros itu cabang sitoplasmanya lurus langsing mirip lidi atau landa. Ini terdapat banyak di substansia alba. Kalau yang protoplasmik itu banyak di substansia grisea. Nah, ini ya intinya paling besar, berbentuk ovoid atau bulat, warnanya pucat, oleh karena butir-butir kromatin yang halus dan tersebar. Kemudian sebagian besar kromatin menempel pada selubung inti sehingga batas inti menjadi lebih jelas. Di dalam intinya kadang-kadang terdapat nukleus. Nah, kemudian astrosit ini mengikat neuron pada kapiler dan diameter ya. Jadi terdapat di banyak di situ. Kemudian dua macam tadi ya, astrosit yang fibros ini dengan sedikit cabang panjang, ini terdapatnya di bagian korteks atau substansia alba. Kalau yang astrosit protoplasma itu terdapat di substansia grisea. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, ini dan ini, jadi ada dua macam. Nah, kemudian fungsi dari astrosit tadi sebagai sel penyokong dan yang berfungsi untuk menyerap kelebihan ion kalsium yang lolos dari sel saraf selama proses konduksi impuls saraf, berperan dalam transportasi zat metabolisme antar neuron, kemudian berperan dalam pembentukan jaringan parut di sistem saraf pusat. Ini bila mengalami cedera. Bila terjadi cedera, sistem saraf pusat neuronnya rusak, maka astrosit atau neuroglia tadi akan menjadi sangat reaktif dan disebut astrosit hipertrofi atau membesar ya. Dan astrosit reaktif menggantikan tempat neuron yang rusak ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa neuron itu kalau rusak tidak dapat membelah kembali atau tidak dapat tumbuh kembali, digantikan oleh neuroglia. Nah, ini gambaran dari neuroglia, mikroglia ya, yang menggantikan sel neuron yang rusak. Nah, kemudian ini tadi jenis-jenis neuroglia tadi. Yang ini adalah yang protoplasmik, ini yang fibros ya. Terus ini adalah ini adalah oligodendrosit dan ini mikroglia. Nah, ini gambaran dari astrosit dan julurannya. Ini juluran-juluran dari astrosit ya. Pada pembuluh darah tadi ya, terdapatnya banyak menempel pada pembuluh darah. Nah, kemudian oligodendroglia atau oligodendrosit ini mempunyai gambaran histologis yang lebih kecil dari astrosit. Cabang sitoplasma lebih sedikit. Oligo itu sama dengan sedikit. Dan pendek, mengandung ribosom, kompleks Golgi, mikrotubulus, dan neurofilamen. Terdapatnya di substansia grisea dan alba. Kalau yang tadi hanya terdapat di alba ya. Kalau ini di grisea dan alba. Fungsinya sebagai penyokong membentuk selubung mielin di sistem saraf pusat. Kemudian ini populasinya yang paling banyak itu ditemukan sebagai kumpulan inti. Jadi kalau kita lihat di mikroskop itu banyak sekali kelihatan warnanya lebih gelap ya dengan bagian dari sel yang lain. Kemudian ukurannya lebih kecil daripada astrosit. Inti yang terbentuk bulat dan ovoid ini berwarna lebih gelap ya, karena kromatinnya lebih padat. Kadang-kadang dalam intinya dapat ditemukan nukleolus pula, memiliki cabang-cabang yang membungkus akson dan menghasilkan selubung. Nah, fungsinya tadi membentuk
selubung mielin di SSP, sistem saraf pusat ya, dan sebagai sel penyokong. Cabang sitoplasma yang serupa daun dari badan-badan sel meluas mengitari serat-serat saraf secara spiral. Kemudian setiap oligodendroglia mempunyai beberapa cabang sehingga dapat membentuk sarung-sarung mielin di sekitar beberapa serat-serat saraf yang berdekatan. Kemudian selanjutnya yaitu mikroglia. Mikroglia ini berasal dari mesoderm. Gambaran histologisnya, selnya kecil, badan sel gepeng dengan inti yang sukar dililit ya. Kemudian sitoplasmanya bercabang besar. Cabang primer yang kemudian dari cabang primer bercabang-cabang lagi, cabang-cabang ini saling tegak lurus. Terdapat di substansia alba dan grisea. Fungsinya sebagai fagositosis, yaitu memakan benda-benda asing yang masuk ke dalam sel saraf ataupun memakan sel-sel yang sudah mati untuk kemudian akan diproses menjadi sel-sel yang baru. Kemudian mikroglia ini berasal dari jaringan mesenkim. Sel ini dapat dibedakan dengan yang lain karena terbentuk intinya yang memanjang. Kemudian padat dengan butir-butir kromatin yang tersebar rata. Selnya kecil dengan cabang-cabang pendek, kadang-kadang masih dapat terlihat sitoplasma di sekitarnya. Kemudian terlibat dalam reaksi peradangan dan perbaikan sistem saraf pusat, menghasilkan dan melepaskan protease netral dan radikal oksidatif. Kemudian jika teraktivasi, mikroglia akan bekerja sebagai sel penyaji antigen. Sel ini menskresi sitokin pengatur imun dan mengeluarkan debris sel yang disebabkan oleh kerusakan sistem saraf pusat. Fungsinya sel mikroglia sebagai fagositosis tadi ya, memakan benda-benda asing dan sel yang sudah mati, akan memfagus ini ya, jaringan yang nekrotik itu yang sudah mati sehingga daerah tersebut menjadi bersih. Nah, ini gambaran dari mikroglia yang ada di dalam sel saraf. Kemudian sel ependim tadi ya, melapisi ventricle otak dan canalis centralis medulla spinalis. Gambaran histologisnya, selnya itu silindris rendah atau kuboid ya, tadi sudah saya tayangkan gambarnya. Permukaannya terdapat silia dan mikrofili, membentuk epitel plexus choroideus. Kemudian berbentuk sendi pendek yang melapisi ventricle otak dan canalis centralis medulla spinalis. Mirip spongioblas diketemukan di antara sel-sel neuglia yang lain. Inti yang paling kecil berbentuk bulat dan lebih padat susunan kromatinnya. Kemudian fungsinya sebagai sel penyokong, sebagai sel pembatas perongga sistem saraf pusat, terus sebagai sel epitel plexus choroideus melapisi plexus choroideus. Nah, ini gambaran dari neuroglia ya. Ada astrosit, oligodendrosit, terus mikroglia ya. Ini adalah neurositusnya. Sedangkan yang mengelilingi ini adalah beberapa mikroglia. Tadi sudah saya utarakan bahwa satu neurositus itu paling tidak dikelilingi oleh sekitar 10 dari neuroglia. Jadi jumlah neuroglia kira-kira 10 kali lipat jumlah neurositus. Nah, ini gambaran dari sel macam-macam sel neuroglia. Ada astrosit, oligodendrosit, mikroglia, dan sel ependim ya. Kemudian neuroglia pada sistem saraf tepi itu yang terdapat sebagai sel penyokong. Kemudian sel-sel ini tidak mengantar impuls dan secara morfologik dan fungsional berbeda dengan neuron. Ada dua jenis tadi ya pada sistem saraf tepi, yaitu sel satelit dan sel Schwann. Sel satelit ini berupa sel-sel kuboid kecil yang mengelilingi sel saraf pada ganglia. Kemudian sel Schwann itu membungkus dan berada di sepanjang akson. Nah, nanti kita pada saat praktikum akan melihat penampang lintang
ganglion spinale dan ganglion simpatikum. Nah, di sini akan ditemukan banyak sekali sel satelit yang mengelilingi satu neurositus atau mengelilingi satu ganglion ya. Juga dapat kita lihat sel Schwann pada penampang bujur sistem saraf tepi. Nah, kemudian ini gambarannya satu neuron dikelilingi oleh banyak sel satelit ini ya. Ini sel neurositusnya yang kuning dikelilingi oleh atau ditempeli oleh banyak sekali sel satelit. Sel satelit ini sebagai neuroglianya. Nah, kemudian sel Schwann ini memiliki fungsi yang sama dengan oligodendrosit, namun letaknya di sistem saraf tepi. Kalau oligodendrosit tadi pada sistem saraf pusat. Ini fungsinya membentuk myelin di sekeliling satu segmen dari akson. Nah, ini ya gambarannya adalah sel Schwann ini ya. Sel Schwann ini terlihat jelas intinya membentuk selubung myelin yang menyelubungi sebuah akson ya. Nah, kemudian sel satelit tadi ya mensupport ganglia. Ada ganglion spinale dan ganglion simpatikum. Nanti akan kita lihat. Kemudian aktivitas neuron berdasarkan aktivitasnya dan berdasarkan jumlah culurannya tadi sudah saya singgung, ada unipolar, bipolar, dan multipolar ya. Ini tadi sudah saya sebutkan yang dengan gambar ya. Neuron multi. Jadi kebanyakan neuron itu adalah bertipe multipolar selain yang ada di ini ganglion vestibular, koklear, olfaktoris yang bipolar ya. Kemudian yang unipolar itu pada masa embrio. Nah, selain itu hampir semuanya multipolar. Nah, ini gambarannya tadi juga sudah saya tayangkan gambarnya. Nah, kemudian yang pseudo unipolar tadi neuron ini ya, terdapat neuron unipolar atau pseudo unipolar itu terdapatnya pada masa embrio dan ganglion kraniospinal. Ini memiliki satu cabang dekat perikarion. Ini ya. Jadi ada satu cabang di dekat perikarion. Kemudian yang bipolar tadi terbentuk sel saraf berbentuk kumparan dengan dua juluran yang masing-masing keluar dari ini ya, masing-masing keluar dari perikarion ya. Terdapatnya di ganglion vestibular, koklear, dan olfaktori. Kemudian yang multipolar ini sebagian besar sel saraf itu bertipe multipolar. Macam-macam sel saraf pada manusia, ada neuron simpatik, ada sel Purkinje, sel granula, neuron olfaktorius itu pembau ya untuk mencium, kemudian neuron Golgi, ada neuron aferen, ada neuron motorik, dan sel piramid. Nah, kemudian jenis neuron berdasarkan fungsional. Ada neuron sensorik, motorik, dan konektor. Konektor itu yang menghubungkan ya. Nah, ini yang neuron sensorik. Neuron sensorik itu menghantarkan sinyal atau reseptor, menghantarkan sinyal dari ujung akson, dari ujung dendrit menuju ke perikarion. Kemudian ada yang bersifat konektor. Konektor itu menghubungkan ini ya. Jadi antara sel satu dengan sel yang lain, ujung-ujungnya saling menghubungkan. Ini disebut neuron konektor yang nantinya ini akan meneruskan rangsangnya melalui akson, diteruskan ke sel yang lain. Nah, kemudian sel yang ini yang menerima ini dari sel yang tadi menerima, terus kemudian menyalurkan, yang menyalurkan disebut konektor, yang menerima saluran ini disebut neuron sensorik.
Kemudian sel-sel saraf sensorik atau aferen itu merupakan sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor alat indera menuju ke otak atau sumsum tulang belakang. Disebut juga neuron indera karena dendrit neuron ini berhubungan dengan alat indera untuk menerima impuls, sedangkan aksonnya berhubungan dengan neuron lain. Kemudian jenis neuron aferen. Jenis neuron aferen ini ada yang hubungkan reseptor dengan sistem saraf pusat. Kemudian ini fungsinya ya membawa impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Ini gambarannya seperti ini. Nah, kemudian sel saraf motorik atau eferen ini merupakan sel saraf yang berfungsi untuk membawa impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju ke efektor atau ke otot atau kelenjar dalam tubuh. Kemudian neuron ini disebut neuron penggerak ya, karena neuron motorik dendritnya berhubungan dengan akson lain, sedangkan aksonnya berhubungan dengan efektor yang berupa otot atau kelenjar. Nah, ini adalah gambaran dari neuron eferen ya. Ini fungsinya menghubungkan sistem saraf pusat ke efektor, membawa impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Kemudian sel saraf konektor atau asosiasi merupakan neuron berkutub banyak atau multipolar yang memiliki banyak dendrit atau akson. Neuron konektor berfungsi untuk meneruskan rangsang dan neuron sensorik ke neuron motorik. Dari neuron sensorik ke neuron motorik. Neuron ini disebut neuron penghubung atau perantara karena ujung dendrit yang neuron yang satu berhubungan dengan ujung akson neuron yang lain. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ujung dendrit yang satu berhubungan dengan akson dari neuron lain. Fungsinya sebagai pengantar neuron, mengantarkan impuls, mengantar impuls dari neuron aferen ke neuron eferen ya. Jadi ada dua. Nah, ini gambaran dari motor neuron motorik yang multipolar. Ini neuron sensorik dan ini adalah interneuron multipolar ya gambarannya. Ini. Jadi tipe-tipenya kalau ini kecil, aksonnya kecil panjang. Kemudian sinap, ini tempat bertemunya satu neuron dengan neuron lain atau disebut sinap. Sinap terdiri dari presinap dan paskasinap. Presinap itu yang mengirim pesan, kalau paskasinap itu yang menerima pesan. Pengantar pesan di sinap biasanya berupa neurotransmitter. Nah, ini gambarannya ya. Ini adalah sinapnya. Ini sinapnya, ini sinapnya, ini yang mengantar pesan, ini yang menerima ya, atau ini juga yang mengantar, ini yang menerima. Nah, kemudian sinap itu tempat transmisi impuls saraf dari satu neuron ke neuron lain atau dari neuron ke reseptor perifer. Transmisi impuls saraf secara kimiawi penerusan impuls saraf lewat senyawa kimia atau neurotransmitter. Ini paling umum neuron ke otot ya. Kalau listrik yang tipe mengantarkan listrik itu penerusan impuls saraf melalui ion-ion melintas bebas melalui saluran-saluran pada gap junction atau nexus. Ini jarang terdapat pada sistem saraf pusat mamalia. Ditemukan di beberapa tempat di batang otak, retina dan korteks cerebrum. Nah, ini gambarannya ya. Ini sel neuron, ini sinapnya. Nah, kalau kita
gambar yang skematis yang lebih besar, gambarannya seperti ini. Ini akan dibahas banyak di fisiologi. Kemudian tadi ada prasinap atau photon sinap, itu berupa gelembung vesikel sinap 4-60 nanometer. Ada neurotransmitter. Kemudian ada celah sinap, lebarnya kurang lebih 20-30 nanometer, berupa filamen-filamen halus, dan postsinap itu reseptor neurotransmitter. Kemudian presinap itu terdiri dari neuron. Sel pasca sinap itu neuron di bagian dendrit, soma atau sepanjang akson atau jenis sel lain. Kemudian sinap antara neuron ke otot, neuromuscular junction. Sinap antara neuron ke lenjar, neuroglandular junction, ya. Ini apa namanya? Nah, ini gambarannya dari sinap. Ini ada vesikel, ini membrannya, kemudian ini pada membran sel, ya, terus masuk ke sini, ya, lewat sini. Ini ada pintu-pintu gerbang. Nah, ini akan dibahas banyak di biokimia dan di fisiologi, ya. Jadi saya di histologi tidak begitu banyak dibahas. Ini peristiwa adanya eksositosis, ya, keluarnya neurotransmitter dari sinap menuju ke sel yang ke postsinap, ya, dari presinap ke postsinap. Nah, ini gambarannya. Ini dari akson yang nantinya akan nempel di perikarion. Ini, ya, postsinap yang menerima rangsang. Ini presinapnya yang memberi neurotransmitter. Nah, tadi sinap berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi ini, ya, aksodendrik, yaitu akson ketemu dengan dendritik, akson yang ketemu dengan perikarion. Kemudian akson aksonik, ujung akson ketemu dengan ujung akson. Dendrodendrik ini adalah ujung dendrit bertemu dengan ujung dendrit dari sel yang lain, ya, tentunya. Kemudian akson serat otot, yaitu akson yang ujungnya berhubungan dengan serat otot. Kemudian jika sebuah akson berbentuk sinap dengan badan sel atau sinap aksosomatik. Jika sebuah akson membentuk sinap dengan dendrit, maka sinap aksodendritik. Kemudian jika sebuah akson membentuk sinap dengan akson lain disebut sinap aksosonik. Nah, ini, ya, gambarannya sebuah sel saraf. Kemudian ini adalah ujung akson dari sel saraf yang lain, nanti akan nempel di perikarion atau nempel di ujung dendrit, aksodendrit, atau nempel di ujung akson, ya. Jadi ini tadi berdasarkan hubungannya ini tadi ada aksoaksonik, aksodendrit, ya, atau aksosomatik, ya. Kemudian neurotransmitter ini disintesa di perikarion atau dekat dengan ujung akson. Macam-macam neurotransmitter, ada asetilkolin, norepinefrin, gamma aminobutyric acid, dan enkefalin, dan sebagainya. Ini akan banyak dibahas di biokimia dan fisiologi. Kemudian transmisi impuls saraf pada sinap, ini ada aksi potensial yang bila di ujung akson akan membuka kanal ion kalsium. Ion kalsium kemudian akan masuk ke dalam ujung akson. Di samping itu ion natrium dalam senyawa kolin serta senyawa asetat juga akan masuk ke dalam akson lewat pompa natrium. Kemudian senyawa asetat akan diaktifasi menjadi koenzim A di dalam mitokondria. Kolin bersama asetil koenzim A dihasilkan oleh mitokondria, dan enzim kolin asetil transferase akan membentuk asetilkolin. Ini akan dibahas banyak di biokimia dan fisiologi, ya. Kemudian sinap ini juga akan dibahas banyak di fisiologi, ya. Ini nanti dibaca sendiri saja.
pada PowerPoint-nya. Kemudian ini ya, ini juga ya. Nah, ini gambar yang tadi. Nah, ini juga. Kemudian degenerasi dan regenerasi sel saraf. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa sel-sel saraf itu jika rusak tidak akan dibentuk kembali. Jadi akan digantikan oleh sel glia atau neuroglia. Hasil-hasil penelitian pada akhir ini, sel-sel saraf pada sistem saraf pusat mengalami trauma yang menghancurkan maka tidak dapat diganti ya. Kemudian serat saraf tepi jika mengalami trauma atau luka atau terpotong, sel tersebut akan berusaha memperbaiki, melakukan regenerasi. Juluran saraf yang rusak akan memperbarui fungsinya selama bagian perikarion tidak mengalami kerusakan. Jadi kalau sistem saraf tepi itu tadi akan berusaha memperbaiki, melakukan regenerasi. Tapi kalau yang pusat itu tidak bisa ya. Jadi pusat itu di otak ya, jadi tidak bisa. Kemudian neuron itu memiliki keterbatasan kemampuan dalam beregenerasi jika terjadi kerusakan. Jika terjadi ini ya, tadi sudah saya sebut. Kemudian ini tadi sel saraf yang rusak di dalam sistem saraf pusat akan difagositosis oleh makrofag yang khas yaitu mikroglia. Tadi terus ruang-ruangnya akan digantikan oleh mikroglia, oleh sel-sel glia yang berproliferasi secara besar-besaran yang terdapatnya itu di sekitar sel yang rusak tersebut. Kemudian adanya glial scar ini menghalangi proses perbaikan sehingga kerusakan sel saraf di dalam sistem saraf pusat itu sifatnya permanen dan tidak dapat diperbaiki. Nah, ini gambaran dari sel-sel saraf yang rusak yang tidak bisa diperbaiki. Kemudian untuk ini banyak dibahas di anatomi. Ini anatomi ya. Nah, saya kira ini juga anatomi karena seharusnya tandem ini ya, harusnya tandem sehingga untuk yang sudah dibahas di anatomi tidak akan saya bahas ulang di histologi ya. Nanti ini akan banyak dibahas di histologi. Yang ini juga ya. Jadi ini tadi mengenai gambaran penampang melintang medula spinalis, itu gambarannya seperti kupu-kupu. Nanti akan banyak kita bahas di praktikum ya. Sebagai garis besarnya saja bahwa di dalam medula spinalis itu mempunyai gambaran ya tadi seperti kupu-kupu. Ada terus di dalam gambaran yang seperti kupu-kupu itu disebut bagian medulanya atau disebut substansia grisia. Kemudian ada kornu anterior, lateral, dan posterior. Ini banyak sel saraf, banyak fasa darah atau pembuluh darah, kemudian tidak bermielin ya. Bagian tengah disebut substansia grisia atau substansia grisia atau bagian medula ini berbentuk kupu-kupu ya. Terus di tengahnya ada medula centralis, kanalis centralis ya. Jadi yang berbentuk kupu-kupu ini sebagai medula, terus yang krem di luar kupu-kupu ini adalah korteknya. Ini bagian tengah ini adalah kanalis centralisnya. Nah, bagian medula atau substansia grisea ini didominasi oleh neurositusnya atau sel sarafnya, sedangkan bagian kortek atau substansia alba ini didominasi oleh juluran saraf ya. Kemudian ini adalah kornu anterior yang di atas kornu posterior, dan ini yang di samping adalah kornu lateralis. Nah, kemudian nukleus di medula spinalis ini ya, ada kolumna grisea posterior, ini mempunyai kornu posterior, sel Golgi tipe 2 dan sel Golgi tipe 1 yang ada di kornu posterior. Kemudian kolumna grisea posterior ya. Kemudian di kornu lateral
itu terdapat banyak sel autonom simpatis, kemudian sel-sel autonom parasimpatis. Kemudian di kornu anterior itu terdapat banyak nuklei motoris. Nah, ini gambaran skematis saja dari medula spinalis ya. Tadi ini adalah medulanya, jadi organnya itu medula spinalis. Bagian kupu-kupunya ini medula, substansia grisea terdapat banyak neurositus, dan yang luarnya adalah korteks, substansia alba terdapat banyak neuroglia. Ini adalah kanalis sentralis yang dikelilingi oleh sel ependim. Nah, ini ya gambarannya seperti ini ya, yang nantinya berhubungan dengan organ-organ lain. Nah, ini gambaran dari medula spinalis tadi sudah saya jelaskan di depan. Kemudian ini juga ya, ada funiculus atau kornu posterior, kornu lateral. Ini ada tractus spinocerebellar posterior, tractus spinocerebellar anterior, tractus spinothalamicus lateral, tractus spinolateral. Ini tentunya sudah dibahas di anatomi, jadi tidak saya ulang lagi. Di histologi yang di funiculus posterior ada fasciculus crasialis, fasciculus cuneatus, tractus intersegmental posterior. Kemudian yang lateral ini banyak sekali ya, bisa dibaca sendiri dan juga sudah dibahas di anatomi tentunya ya, tidak usah saya ulang kembali ya. Kemudian ini pada anterior juga ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian tentunya sudah dibahas di anatomi. Kemudian pada substansia grisea itu tadi terdapat neurositus, bagian perikarionnya ada neuroglia, pembuluh darah. Kemudian daerah berbentuk huruf H atau kupu-kupu tadi ya, terdiri dari ini 3 kornu. Nah, kemudian bagian yang paling banyak mengandung neuron itu di bagian kornu anterior. Sel saraf multipolar besar, inti besar, perikarion, akson hilok, kemudian akson keluar sebagai serat alfa, eferen, dan mempersarafi otot skelet. Kemudian kornu anterior banyak terdapat sel saraf multipolar yang kecil, akson keluar sebagai gamma, eferen yang mempersarafi sel otot infrafusal, gelendong otot, muskul spindle ya. Kemudian ini gambarannya tadi sudah saya sebut di depan. Kemudian ini juga sudah mengenai ini sel sarafnya ya, sudah ini ya. Kemudian mengenai letak-letaknya, serabut-serabut yang akhiran asal dan fungsi sama disebut traktus ya. Serabut-serabut di daerah tertentu disebut funiculus. Namanya ada traktus corticospinalis, fasciculus dorsalolaterales, traktus Lisaur. Kemudian yang serabut di radik posterior ini tentunya sudah dibahas di anatomi. Kemudian serabut di ini ya. Nah, ini secara anatominya. Nah, ini juga anatomi, tidak perlu saya ulang ke histologinya. Nah, ini juga anatomi ya. Kemudian cerebrum tadi ya. Cerebrum itu pada korteksnya terdapat neuron, neuroglia, sel saraf, dan pembuluh darah. Ada 5 tipe, yaitu sel piramid, sel stelat, sel fusiform, sel horizontal, dan sel Martinotti. Nah, paling banyak adalah sel piramid. Ini terdapatnya paling banyak di korteks. Nah, ini ya. Jadi pada cerebrum itu didominasi oleh sel piramid, berbentuk piramid ya. Pada cerebrum pada bagian korteks itu terdiri dari 6 lapis, yaitu molekular atau plexiformis,
ini terdiri dari dendrit, sel piramid, dan sel fusiform. Akson sel stelat, sel-sel horizontal. Kemudian granular, lapisan granular terdiri dari sel-sel piramid kecil dan sel stelat. Kemudian lapisan piramid luar, ini hanya sel piramid yang besar-besar saja, ya, didominasi oleh itu, ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan pada cerebrum lapisan mana sel piramid itu dominan, yaitu pada lapisan piramid bagian luar. Nah, kalau lapisan granular itu didominasi oleh banyak ditemukan sel stelat dan sel-sel piramid. Kalau lapisan piramidal dalam atau ganglionik itu terdapat sel piramid berukuran sedang dan sangat besar atau disebut sel batch. Nah, ini juga di sini juga terdapat sel-sel stelat dan sel-sel martinoti. Kemudian lapisan multiform atau sel-sel polimorfik itu terdapat sel-sel fusiform. Ini merupakan modifikasi dari sel-sel piramid dan sel-sel martinoti. Nah, ini gambaran dari cerebrum. Kalau di medula spinalis tadi ini batas antara korteks dan medula itu sangat jelas. Kalau di cerebrum itu kurang jelas. Mengenai lapisannya tadi sudah saya singgung di depan. Ini dari luar, ya, substansi kriya. Jadi perlu diingat bahwa di cerebrum itu bagian korteks itu justru yang diberi nama substansia grisea, sedangkan yang di bagian medula itu diberi nama substansia alba. Jadi kebalikannya, jangan sampai keliru, ya. Demikian juga yang di cerebellum, yang di bagian korteks itu substansia griseanya, dan di bagian medula itu substansia albanya. Nah, pada cerebellum itu bagian korteksnya terdiri dari 3 lapis. Ada lapisan molekular, lapisan ganglion atau ganglionare, ya, stratum ganglionare, dan lapisan granular atau stratum granulare. Molekulare ini sel stelat luar dan basket atau di bagian dalamnya. Kemudian ada akson dan dendrit dan banyak neuroglia. Kalau lapisan ganglionare atau stratum ganglionare itu hanya dilapisi oleh sel-sel Purkinje saja, besar-besar satu lapis. Kemudian yang granular itu terdiri dari sel-sel saraf yang kecil-kecil dan rapat, ya, kecil-kecil dan rapat. Kalau yang molekulare itu agak besar tapi renggang-renggang, letaknya di korteks bagian luar, ini di tengah, dan granular itu yang berbatasan dengan medula, jadi agak dalam. Nah, ini, ya, gambarannya. Ini tadi yang molekulare, ini ganglionare, dan ini yang granulare atau granulosum. Ini, ya, ini yang stratum molekulare, ganglionare, granulare. Nah, kemudian pada cerebellum itu ini perbesaran kuat dari cerebellum. Ini yang molekulare, ini ganglionare yang terdiri dari selapis sel Purkinje, kemudian ini yang granulare. Nah, ini cerebellum, ini, ya, di dalam medulanya ada serat saraf, ada serat jaringan ikat, ada neuroglia dan fibrosit. Kalau tadi yang berlapis-lapis tadi adalah korteksnya, kalau ini adalah medulanya. Nah, ini gambaran dari horda spinalis, tadi sudah saya bahas di depan, ya. Ini batas, ini bagian dari substansia grisea dari medula spinalis. Kemudian mengenai lapisan-lapisan otak itu juga akan banyak dibahas di anatomi, ya, ini, ya. Tidak saya ulas lagi di biokimia. Ini, ya, ada arachnoid. Nah, ini akan banyak dibahas di anatomi. Meninges, ya.
kemudian cairan cerebrovinal ya, ini juga akan dibahas di anatomi. Nah, kemudian fungsi dari flexus choroideus yaitu menghasilkan cerebrospinal ya. Cara sekresinya difusi yang difasilitasi glukosa dan asam-asam amino. Ini merupakan transport aktif vitamin B, C, dan asam folat. Ini gambaran dari plexus choroideus. Nah, ini juga plexus choroideus ya, ada lekuan-lekuan. Nah, ini adalah filus supra. Nah, kemudian mengenai sawar darah otak atau blood brain barrier, itu komponennya pembentuk dinding sel atau endotel, kemudian keberadaan taut sekap atau side junction atau ini ya, akan melapisi ruang antar sel-sel endotel dan mencegah lewatnya sel-sel zat-zat melalui ruang-ruang ini. Zat-zat harus melewati dinding kapiler darah lewat mekanisme mikropinositus, lamina basal sel endotel, kaki perivaskuler astrosit. Nah, ini gambaran dari blood brain barrier atau sawar darah. Ini ya, berfungsi mencegah masuknya substansia asing atau racun atau toksik atau benda asing dari pembuluh darah ke sistem persarafan. Ada side junction, permeabilitasnya dari pembuluh darah otak berkurang, tidak adanya fenestrasi pada sitoplasma endotel. Nah, ini gambaran histologis dari blood brain barrier ya. Kemudian sistem saraf perifer ini terdiri dari komponen motorik volunter, terdiri atas badan sel saraf multipolar, nukleus motorik pada otak, tanduk depan medula spinalis. Kemudian sel saraf somatik itu terdiri dari serat saraf dan efektor. Ini contohnya pada otot rangka melalui cakram motorik. Nah, ini juga tentunya akan dibahas banyak di anatomi ya, fungsinya mengontrol organ dalam tubuh melalui serat saraf eferen umum atau vesicular motor, mempersarafi otot polos, otot jantung, dan kelenjar. Nah, ini sistem saraf perifer itu terdiri dari badan sel atau sel saraf pertama, kemudian sel saraf kedua terletak pada ganglia otonom, aksonnya biasanya tidak bermielin. Kalau yang di sistem saraf, kalau sel saraf pertama itu terletak di saraf pusat, aksonnya biasanya bermielin. Kemudian sel saraf, serat saraf itu saraf paraganglion bersinap dengan serat postganglionik. Serat saraf ganglionik aksonnya keluar dari ganglion untuk mencapai organ efektor. Kalau efektor itu pada otot polos, otot jantung, kelenjar. Nah, susunan saraf autonom itu fungsinya mempertahankan keseimbangan fungsi tubuh atau homeostasis yang diatur, sekresi kelenjar, kontraksi dan kecepatan kontraksi otot polos, otot jantung, sistem sirkulasi darah. Walaupun berfungsi secara otomatis, tak mempengaruhi kehendak tetapi tetap di bawah kendali sistem saraf pusat. Pusat koordinasi antara sistem otonom dengan sistem persarafan lain terdapat di hipotalamus. Ini sistem persarafan simpatis itu ini juga banyak dibahas di anatomi ya. Kemudian ini ciri khas ya, ini juga banyak di anatomi. Kemudian ganglia. Ganglia itu merupakan kumpulan neuron yang terdapat di luar susunan saraf pusat. Nukleus kumpulan neuron di sistem saraf pusat yang mempunyai fungsi tertentu. Macamnya ada
kraniospinal atau ganglion spinalis dan ganglion autonom simpatis atau ganglion parasimpatis. Jadi ada ganglion simpatikum dan ganglion spinalis. Nah, nanti pada praktikum akan dilihat penampang melintang ganglion spinalis, ganglion spinale dan ganglion simpatikum. Nah, jenisnya ini ada yang autonom dan yang parasimpatis, yang bersimpai jaringan ikat. Karakteristiknya ini bersimpai jaringan ikat, lebih kecil daripada ganglion kraniospinal dan multipolar, mempunyai sel-sel satelit yang jumlahnya lebih sedikit. Kemudian ini ganglia simpatis ya, itu terdiri. Dan ciri khas yang lain, kalau ganglion spinale itu letak inti di tengah, ukurannya besar. Terus kalau ganglion simpatikum itu letak intinya di tepi dan ukurannya kecil. Kalau ganglion spinale itu sel satelitnya tampak jelas, kalau pada ganglion simpatikum itu sel satelitnya kurang tampak jelas pada pengamatan ya. Ini ganglion. Nah, ini juga akan banyak di ini penampang melintang saraf perifer. Ini ya, kalau melintang itu tampak bulat-bulat ya. Ini ada inti sel swan, terus yang di tengah ini adalah aksonnya. Selubung saraf ini tadi ya, yang di tengah ini adalah akson, diselubungi oleh myelin. Terus yang di tepi-tepi ini adalah inti sel swan. Selubung saraf tadi akson diselubungi oleh selubung myelin yang dibentuk oleh sel swan. Pada serat saraf takbir myelin, satu sel swan menyelubungi beberapa serat saraf. Pada serat saraf yang bermyelin, satu sel swan menyelubungi satu serat saraf. Jadi bedanya ini, kalau yang pada yang bermyelin, satu sel swan menyelubungi satu serat saraf. Kalau yang pada saraf yang tak bermyelin, satu sel swan menyelubungi beberapa sel saraf. Kemudian selubung myelin, ini lapisannya melingkari akson, tersusun secara konsentris, dibentuk oleh lipid dan neurokeratin ya. Dengan mikroskop cahaya tampak silindris yang terputus-putus, ada celah yang disebut nodus Renville tadi ya. Pada bulasan perak nodus Renville akan terisi oleh endapan perak, dikenal sebagai palang Renville atau nodus Renville. Kemudian dengan mikroskop elektron tampak lapisan konsentris, membran plasma, sel swan atau oligodendrosit. Nah, kemudian selubung myelin tadi terjadi invaginasi ini ya. Kemudian kedua ujung sitoplasma sel swan menyatu dan membungkus serat saraf. Ini tempat penyatuan awal disebut mesaxon interna. Kemudian meksason kemudian meluas ke arah dalam membentuk lapisan-lapisan atau lamel-lamel. Ini proses pembentukan selubung myelin. Kemudian sitoplasma menghilang dan sisi dalam membran sitoplasma menyatu. Kemudian membran ekstraseluler kemudian mendekati tetapi tidak menyatu, garis interperiode. Nah, kalau yang menyatu ini membentuk garis periode. Kemudian tempat penyatuan akhir sitoplasma sel swan ini disebut meksason eksternal. Pada saat penyatuan kedua sisi dalam membran sitoplasma sel swan, terdapat kegagalan di beberapa tempat sehingga meninggalkan sejumlah kecil sitoplasma yang terjerat dalam selubung myelin. Celah atau incisura itu disebut Smith-Lanterman. Kemudian fiksasi osmium tetraoksid bisa dengan pewarnaan osmium tetraoksid bisa terlihat celah ini ya. Kemudian ini di sistem saraf perifer ya. Selubung myelin ini berupa satu sel. Oh, ini yang di sistem saraf pusat.
Satu, sel oligodendroglia membentuk selubung mielin untuk beberapa sel saraf. Fungsi selubung mielin yaitu sebagai insulator arus listrik meloncat dari nodus ke satu ke yang lain. Disebut saltatory conduction. Kemudian kecepatan rambat listrik lebih cepat dibanding serat tak bermielin. Jadi pada yang bermielin itu kecepatannya lebih cepat karena meloncat ya. Sel saraf tak bermielin itu di sistem saraf tepi, ini serat saraf tak bermielin diselubungi oleh selubung sel saraf Schwann, sedangkan di saraf pusat tak ada selubung. Satu sel Schwann membentuk selubung Schwann untuk beberapa saraf tak bermielin. Jadi satu sel Schwann membentuk selubung Schwann untuk beberapa sel saraf tak bermielin. Jadi kalau pada selubung saraf tak bermielin itu sel Schwann-nya itu membentuk selubung tapi menyelubungi sel Schwann tersebut, maksudnya begitu. Ini gambaran dari pembentukan selubung mielin. Ini selubung Schwann membungkus seluruh serat saraf tepi bermielin atau tanpa mielin. Disebut neurolema, tersusun dari sitoplasma sel Schwann. Pada pinggetan Renvir atau nodus Renvir, akson hanya diselubungi oleh juluran-juluran sel Schwann yang terpisah oleh suatu celah atau gap. Sel Schwann, sel dengan inti gepeng, mitokondria, mikrotubulus, mikrofilamen, endoplasmik retikulum, kompleks Golgi. Jadi ini adalah organel-organel yang ada di sel Schwann. Kemudian pembungkus serat saraf tepi selain diselubungi oleh selubung mielin dan selubung Schwann, serat saraf tepi juga dibungkus oleh 3 jaringan ikat tadi ya. Endoneurium itu menyelubungi satu serabut saraf ya. Terus kalau perineurium menyelubungi satu vasikulus saraf. Jadi beberapa serabut membentuk vasikulus. Satu vasikulus diselubungi oleh perineurium. Ini hampir mirip dengan saat kita belajar di muskularis kemarin. Kemudian beberapa vasikulus akan bergabung diselubungi oleh epineurium. Jadi yang paling tebal adalah epineurium, kemudian menengah adalah perineurium, dan yang paling tipis adalah endoneurium. Ini gambarannya ya. Yang menyelubungi satu ini adalah endoneurium. Yang menyelubungi satu vasikulus ini perineurium. Yang menyelubungi beberapa vasikulus ini adalah epineurium. Nah, kemudian ini ya gambarannya tadi ya. Kalau yang endo itu yang ini satu serabut, kemudian satu vasikulus peri, terus beberapa vasikulus epi. Nah, 3 kelompok ujung saraf ini pada otot skeletal bentuknya cakram, motorik, efektor, gelendong, otot, muskulus spindle ini sensorik atau eferen. Kemudian pada epitel ujung akhir sarafnya bebas. Pada jaringan badan Vater Pacini, badan misteri dan lain-lain. Ini contoh ujung-ujung saraf yang ada di nah ini misalnya ya, ini adalah ujung saraf pada kulit. Kemarin waktu melihat penampang melintang kulit atau pas itu kita sudah mengamati tentang epidermis ya, tipe-tipe epitel ada itu. Kita mengamati juga adanya ujung saraf, akhiran ujung saraf. Ini adalah akhiran ujung saraf Meissneri yang terdapat di papilla dermis. Bentuknya seperti keranjang buah. Ini ada ujung akhiran sarafnya. Kemudian ujung ini akhiran saraf
pater vaginae yang terdapat di bagian hipodermis pada bagian tela subkutanea. Masih ingat ya kemarin? Terus ini adalah ujung saraf Ruffini, ya, ujung saraf Ruffini. Terus ini adalah ujung saraf ini. Kemudian ini juga ya, jadi ada bermacam-macam jenis ujung saraf. Ini tadi Meissneri, pater vaginae, Ruffini, dan seterusnya ya, bisa dipelajari. Nah ini gambaran dari akhiran ujung saraf Meissneri. Besok kalau praktikum kita akan gambar seperti ini. Ini ya ujung sarafnya terdapat di papilla dermis ya. Bentuknya seperti keranjang buah. Kemudian ini adalah akhiran ujung saraf pater vaginae yang terdapat di hipodermis pada bagian tela subkutanea. Terdiri dari ini, yang tengah ini adalah akhiran sarafnya, terus dikelilingi oleh lamela konsentris, dan ini adalah sel-sel fibroblast atau sel-sel sarafnya. Yang kelihatan titik-titik itu adalah inti dari fibroblasnya. Nah, kemudian mengenai ini banyak dibahas di fisiologi ya. Ya. Ini saya kira yang banyak di fisiologi. Nanti kita kuliahnya akan tandem dengan fisiologi yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Bapak Selbitara. Sekian, terima kasih ya. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Nanti selebihnya akan diuraikan lagi atau dijelaskan lagi pada saat kita akan praktikum. Ada asistensi sel jaringan histologi jaringan saraf. Akan ada 2 kali praktikum, yaitu jaringan saraf pusat dan jaringan saraf perifer. Nah, nanti pada saat asistensi akan dijelaskan lebih rinci mengenai apa yang akan diamati atau digambar pada acara praktikum tersebut. Demikianlah, jika ada banyak kata yang salah, saya mohon maaf. Dan akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.